Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Devi dengan NIM 23060850104 dari Prodi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan buku Manusia Bugis, yang dimana di dalam buku ini pembahasannya itu sangat menarik karena membahas tentang masyarakat dan budaya dalam masyarakat Bugis. Pada buku ini ada beberapa subpembahasan yang termasuk itu tentang tradisional ke modern dalam masyarakat Bugis. Di antara sejumlah masyarakat yang mudah tertarik kepada hal-hal baru, orang Bugis tampaknya termasuk salah satu yang paling reseptif, terutama terhadap unsur luar yang mereka anggap bermanfaat. Dengan demikian, hubungan dengan dunia luar dan hubungan perdagangan termasuk di antara faktor-faktor utama yang berperan penting membentuk kepribadian orang Bugis. Meskipun pada aspek-aspek tertentu jelas terlihat adanya unsur-unsur yang berkesinambungan selama berabad-abad, namun di sisi lain, budaya dan masyarakat Bugis juga tidak pernah lepas dari perubahan yang terus-menerus berlangsung hingga dewasa ini. Budaya Bugis juga tidak pernah statis, melainkan senantiasa terbuka terhadap pengaruh luar yang dianggap bermanfaat, baik interaksi dengan Melayu, Jawa, Cina maupun bangsa Barat. Sejak abad ke-19, perubahan besar terjadi akibat masuknya perekonomian global, seperti berkembangnya tanaman komoditas untuk pasar Eropa, serta arus perdagangan melalui Singapura yang menjadi poros penting aktivitas Bugis. Hal ini menggoyahkan ekonomi lokal dan mengubah struktur sosial dan wawasan masyarakat terhadap globalisasi. Pada masa kolonial Belanda terjadi perubahan radikal dalam sistem politik melalui konsep penguasaan tidak langsung. Meski demikian, orang Bugis tetap menjaga kesadaran sejarah dan adat sambil menyerap unsur-unsur baru yang dipadukan ke dalam tradisi mereka. Di pertengahan abad ke-20, tradisi sering dihidupkan kembali lewat pesta adat, museum, dan kajian akademik, sementara unsur-unsur lama ada yang bertahan, bertransformasi, atau hilang sama sekali. Pada keseluruhan proses ini melahirkan pula budaya Bugis yang modern, yang dimana merupakan perpaduan antara warisan leluhur, inovasi baru, dan pengaruh global, sehingga menghasilkan identitas budaya yang dinamis dan berlapis. Pembahasan yang kedua itu terkait dengan kekerabatan gender dan perkawinan. Dalam masyarakat Bugis memiliki sistem sosial yang kuat yang ditopang oleh kekerabatan, perkawinan, dan gender. Kekerabatan mereka bersifat bilateral, sehingga garis keturunan ditarik dari pihak ayah maupun ibu dengan sistem penyebutan sederhana berdasarkan angkatan dan senioritas, bahkan kadang digunakan juga untuk orang yang tidak memiliki hubungan darah. Perkawinan dipandang bukan hanya sebagai ikatan dua individu, melainkan juga penyatuan dua keluarga untuk memperkuat jaringan sosial, politik, dan ekonomi. Aturan perkawinan ketat terutama di kalangan bangsawan, misalnya larangan menikah lintas generasi serta kewajiban menjaga kesetaraan derajat sosial. Bagi kaum bangsawan, faktor lain yang harus diperhatikan yang paling penting malah adalah seperti kesesuaian derajat antara pihak laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan bangsawan laki-laki yang diperbolehkan menikah dengan pasangan yang berstatus lebih rendah, sedangkan bangsawan perempuan sama sekali tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang lebih rendah derajatnya.
Semakin tinggi status kebangsawaan seseorang, semakin ketat pula aturan yang diberlakukan. Hal itu masih tetap berlaku hingga kini. Namun di kalangan bangsawan rendah, kompromi kian hari kian cenderung terjadi, seperti pesta pernikahan yang berlangsung dalam 2 tahap. Yang pertama itu acara pernikahan atau mapaboting atau menreboting, yang dimana dilaksanakan di rumah mempelai perempuan tanpa dihadiri kedua orang tua mempelai laki-laki. Yang kedua itu ada maparolah, yang dimana membawa pengantin perempuan ke rumah mertuanya, yang kadang-kadang dilakukan beberapa hari kemudian. Adapun prosesi perkawinan disertai pemberian sumpah, dui menre, dan simbol status. Dalam hal gender, masyarakat Bugis menganut prinsip kesetaraan dengan peran berbeda tetapi saling melengkapi, seperti laki-laki lebih dominan di ranah publik, sementara perempuan berperan penting dalam rumah tangga dan ekonomi domestik, bahkan memegang posisi tinggi dalam masyarakat. Keseluruhan sistem ini menunjukkan bahwa kekerabatan perkawinan dan gender saling terkait dalam menjaga keseimbangan tradisi, status sosial, serta adaptasi terhadap perubahan zaman. Pembahasan yang ketiga itu ada tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial masyarakat Bugis berakar pada prinsip-prinsip hierarki yang berdasarkan keturunan. Prinsip hierarki tradisional Bugis cukup sederhana, seperti yang berdasarkan mengenai lagaligo dan mitos tentang nenek moyang mereka, yang awalnya hanya ada 2 jenis manusia, mereka yang berdarah putih yang keturunan dewata, serta mereka yang berdarah merah yang tergolong orang biasa atau rakyat jelata atau budak. Dalam naskah tersebut, pembagian kedua kategori bersifat mutlak dan tidak boleh saling dicampurkan. Dalam praktiknya, sepanjang sejarah, perkawinan di antara kedua lapisan itu tidak hanya dibolehkan akan tetapi juga sering terjadi, sehingga mengangkat status kalangan lapisan menengah yang berbeda dengan di antara bangsawan tertinggi dengan budak terendah. Perkawinan menjadi sarana penting dalam mempertahankan atau menaikkan derajat, di mana laki-laki bangsawan bisa menikahi perempuan dari status lebih rendah, sementara perempuan bangsawan dijaga ketat agar tidak menikah dengan laki-laki rendah derajatnya. Sistem ini tampak kaku, namun sebenarnya fleksibel karena faktor ekonomi, kekayaan, dan migrasi, dan juga pengaruh politik yang dapat mengubah status seseorang. Tanda-tanda status tercermin dalam gelar, pakaian, rumah, hingga tata perilaku sehari-hari. Secara historis, stratifikasi ini terkait dengan lahirnya aristokrasi Bugis sejak abad ke-14 yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, perdagangan, dan peran kerajaan Luwu sebagai pusat mitos asal-usul bangsawan. Kekuasaan politik Bugis tidak sepenuhnya monarki absolut, melainkan dijalankan melalui kerajaan-kerajaan kecil dengan sistem kepemimpinan kolektif yang melibatkan bangsawan dan masyarakat. Bahkan perempuan ikut berperan dalam pemilihan raja. Yang keempat itu ada mengenai proses pengelompokan dan struktural internal Wanua, di mana struktur pemerintahan Bugis, khususnya di Wajo, berbentuk federasi dengan sistem persekutuan warna atau unit wilayah otonom yang diikat melalui perjanjian bilateral. Setiap Wanua memiliki hukum dan adat sendiri.
namun tetap berkewajiban memberi upeti pasukan atau pelayanan kepada pusat wajo yang dipimpin Arung Matoa bersama dengan Dewan Bangsawan, sehingga dikenal sebagai kerajaan aristokratis demokratis. Berbeda dengan Bone yang lebih sentralistik dan otoriter. Dalam sistem sosial, hubungan patron klien menjadi pengikat penting antara bangsawan dan rakyat. Patron memberikan perlindungan, akses ekonomi, dan jaminan sosial, sementara klien memberi loyalitas, tenaga, dan dukungan politik. Hubungan ini bersifat sukarela sehingga bisa diputus kapan saja, dan juga melahirkan mobilitas sosial. Faktor kekerabatan bilateral, stratifikasi sosial, kebutuhan politik, serta ekonomi menjadi dasar kuat patronase ini. Selain itu, kekayaan bangsawan lebih bersumber pada jabatan dan akses politik ketimbang kepemilikan tanah, sehingga mereka dituntut menanggung banyak pengikut, kerabat, bahkan budak. Sistem ini menjaga stabilitas sosial dan kemungkinan masyarakat Bugis tetap fleksibel menghadapi perubahan politik dan ekonomi. Pembahasan yang terakhir itu mengenai tentang hubungan patron dan klien, di mana sistem stratifikasi sosial orang Bugis yang menetapkan status seseorang berdasarkan keturunan sistem pemerintahan yang membagi masyarakat ke dalam unit-unit wilayah dengan raja atau penguasaannya masing-masing. Dua sistem yang menyebabkan tingginya tingkat stabilitas sosial karena mengalokasikan kepada setiap individu tempat yang permanen dalam suatu bagian masyarakat tertentu. Terdapat pula sebuah sistem yang selama berabad-abad memungkinkan terjadinya mobilitas sosial, persaingan di antara mereka, ada yang sederajat, kerjasama antar strata sosial, dan integrasi dalam berbagai kelompok yang biasanya tak memperhitungkan batas wilayah. Sistem tersebut adalah sistem patron klien. Status dalam masyarakat Bugis seperti dahulu kala, satu-satunya itu aturan yang paling ketat dalam soal perkawinan adalah laki-laki yang bisa menikah dengan perempuan manapun yang memiliki status setara ataupun lebih rendah dari dirinya, namun tidak boleh menikah dengan perempuan berstatus lebih tinggi. Dalam sistem kekerabatan bilateral, pertanyaan kemudian timbul, jika laki-laki berdarah putih menikah dengan perempuan berdarah merah, lalu bagaimana status keturunan mereka kelak? Adat istiadat Bugis itu menjawab dengan membangun sistem status berdasarkan percampuran darah yang dianalogikakan seperti percampuran logam mulia dengan logam biasa, sehingga apa yang akan dipaparkan berikut ini merupakan suatu hal yang sudah umum disepakati oleh para ahli silsilah.